Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di akhir pembahasan tentang dakwah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ini hadis ini mengingatkan semuanya kita punya tanggung jawab. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan kepada masing-masing. Semua kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amanah yang dibebankan kepada kita masing-masing. Semuanya kita punya tanggung jawab. Dari yang paling kecil yang tidak punya apa-apa, paling tidak dia punya dirinya sendiri. Nyawa kita, umur kita ini adalah amanah. Untuk dipergunakan. Nyawa kita, diri kita ini adalah Allah berikan kepada kita dalam keadaan yang paling baik, jauh melebihi dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Dan tidak sepatutnya karunia yang baik itu digunakan untuk selain kebaikan. Oleh karena itu semuanya kita bertanggung jawab terhadap nikmat yang sangat baik diberikan kepada kita ini untuk digunakan membangun kebaikan, mempertahankan kebaikan itu. Karena kebaikan, karunia yang sangat baik itu akan berubah menjadi petaka yang besar jika kita tidak pertahankan kebaikannya dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Itu diri kita, paling tidak diri kita. Selain menjaga kebaikan, juga menjaga agar tetap dalam keadaan tidak rusak, dalam keadaan baik. Kalau kita badan kita ini diberi oleh Allah dalam keadaan sehat, berfungsi normal, jangan melakukan hal-hal yang membinasakan atau merusak atau bikin sakit untuk sesuatu yang tidak perlu. Kecuali kalau itu tuntutan, kita tidak takut. Kalau Allah menghendaki apa yang diberikan kepada kita ini harus terancam kebaikannya dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, selain kita punya diri kita sendiri, kita masing-masing juga punya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita orang yang senior, maka kita punya orang-orang yang di bawah kita. Wa inna Allah ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha dhalika am dhayya'ahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menanyakan, memintai pertanggungjawaban setiap amanah yang diamanahkan kepada masing-masing orang. Ahafidha dzalika am dhayya'ahu. Apakah dia
menjaga amanah tersebut, menjaga kepercayaan tersebut, menjaga tanggung jawab tersebut, atau dia menterlantarkannya, mengabaikannya. Paling tidak adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap sendiri itu yang paling dasar adalah tanggung jawab untuk masa depan kamu di akhirat kelak. Jangan sampai kamu terlantarkan diri, nyawa itu di dunia ini sehingga nasib kamu di akhirat nanti tidak jelas atau bahkan masa depan yang rusak. Itu kamu berarti tidak tanggung jawab. Itu yang paling mendasar. Fa'idda lil mas'alati jawaban. Persiapkan apa kira-kira jawabannya nanti. Kamu masing-masing harus persiapkan terhadap semua pertanyaan berkenaan dengan amanah. Maka terkadang orang yang hidupnya serba terbatas, itu pertanyaannya sedikit, lebih ringan. Dia tidak akan banyak ditanyakan. Karena pertanyaannya paling tidak sedikit, sesuai dengan batas amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Berapa pakaianmu? Itu adalah amanah. Berapa uang jajan kamu? Itu adalah amanah. Termasuk berapa kawan kamu? Semuanya itu adalah orang-orang, pihak-pihak yang harus kamu berikan haknya. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Semua punya hak, kamu harus berikan haknya. Fa idza kanat ad-da'watu ula muhimmatil anbiya, kalau dakwah itu merupakan tugas utama para nabi itu tugas utamanya atau pekerjaan utamanya adalah dakwah. Tugas utama para nabi itu adalah dakwah, dan kita adalah pengikut para nabi dan berusaha untuk menjadi pewaris para nabi, mewarisi iman dan amal yang mereka ajarkan. Maka katakanlah kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kita adalah penerus, berusaha menjadi penerus mereka karena mereka adalah manusia-manusia pilihan terbaik yang ada di jagat raya ini, dan kita berusaha ingin menjadi manusia-manusia yang baik. Maka sejauh mana kita dapat meneladani, meniru, mengikuti langkah para nabi itu, sejauh itu pula kita mendapatkan kebaikan, kemuliaan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah ini adalah jalan hidupku, berdakwah itu adalah, jadikanlah dakwah itu merupakan jalan hidup. Jadikan dakwah itu merupakan pekerjaan utama kamu, sebagaimana para nabi itu tugas utamanya adalah berdakwah. Meskipun tidak mesti berdakwah itu pada akhirnya tidak mesti harus dengan mengajar atau dengan ucapan, dengan penjelasan. Terkadang berdakwah itu dengan mempertontonkan kebaikan atau membangun sikap yang baik. Suatu saat barangkali kita tidak menjadi seorang dai atau seorang ustadzah, tapi di apapun dia pekerjaan kita bisa menjadi dai, dakwah ketika kita dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan dengan sikap kita. Kalau sikap kita itu dapat berpengaruh, menjadikan orang lain terpengaruh dengan kebaikan yang ingin kita bangun, maka itu sebenarnya sudah ada fungsi dakwahnya. Dakwah mengajak orang lain, dan mengajak tidak mesti dengan ucapan dan kata-kata.
Wa idza kanatil anbiya'u fi a'la darajat faya baghiyal jannatil 'alya fahayya bina ya ruhbanal lail wa fursanan nahar sammiru an sa'idil jiddi. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang berada di derajat mereka adalah derajat yang paling tinggi. Maka kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, mari kita ikuti apa tugas mereka, apa pekerjaan mereka, pekerjaan utama mereka. Bukan hanya memahami kebaikan, bukan hanya melakukan kebaikan, tapi bagaimana mengajak orang lain melakukan kebaikan juga. Faya baghiyal jannatil 'alya, wahai orang yang berjuang mendapatkan surga yang paling tinggi, hayya bina, mari kita ya ruhbanal laili wa fursanan nahar, wahai orang-orang yang kalau malam seperti pendeta, yang ahli ibadah maksudnya, wa fursanan nahar, kalau siang seperti tentara, sammiru an sa'idil jiddi, sing-singkan lengan baju gitu. Mari kita bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mari beramal, tapi beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dengan sungguh-sungguh. Wa qulu yaminan sanajlu dzulama awil aisu yumsi alaina haram, dan katakanlah, aku bersumpah demi Allah, kami bersumpah demi Allah, sanajlu dzulam, kami akan singkirkan kegelapan, kami akan sirnakan kegelapan jahiliyah, kegelapan kesesatan, kegelapan kemaksiatan. Demi Allah, kami akan singkap kegelapan malam kesesatan ini. Awil aisu yumsi alaina haram, kalau kami tidak laksanakan itu haram kami hidup sampai sore hari. Walakin mahlan idrasuhal ilmu wa jasaduhal amalu wa da'uhal ya'su. Tapi sebentar, jangan tergesa-gesa, atau perhatikan idrasuhal ilmu, karena dakwah itu modal utamanya adalah ilmu. Kalau nggak tahu, apa yang kamu dakwahkan kalau tidak punya ilmu? Wa jasaduhal amal, kepalanya itu adalah ilmu, jasadnya adalah amal, perbuatan. Karena punya kepala nggak punya jasad, menakutkan kepala, ya kan? Makanya yang pertama adalah ilmu, itu kepalanya adalah ilmu, jasadnya adalah amal, baru kamu akan bisa berdakwah. Meskipun dakwah itu tidak menunggu ilmu secara sempurna, tidak menunggu amal secara sempurna, tapi tidak boleh sama sekali tidak ada, harus ada ilmu. Kalau berdakwah untuk masalah-masalah yang dasar-dasar, sederhana, tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi, kecuali ilmu ajaran-ajaran Islam yang memang perlu ilmu yang mendalam, harus ilmunya juga mendalam. Amalan juga begitu, amalan-amalan yang sangat jelas, mengajak kita jujur, amanah, menghindari dosa-dosa besar, mencuri, berbohong, itu tidak perlu ilmu-ilmu yang mendalam. Tapi tidak boleh sama sekali nggak punya ilmu, tidak boleh sama sekali nggak punya amal. Hanya tidak semuanya dakwah itu menunggu kita harus sempurna ilmunya, sempurna amalnya. Kepalanya adalah ilmu, jasadnya adalah amal. Wada'uhal ya'su, penyakit yang mematikan
bagi seorang dai itu adalah putus asa. Orang semangat itu penyakit yang mematikannya adalah putus asa. Orang yang semangat itu lebih rentan untuk putus asa. Kalau orang malas, karena nggak punya cita-cita, ya, sulit putus asa, dablek soalnya. Tapi sama, orang putus asa itu menjadi masalah karena dia akan berhenti dan tidak punya semangat untuk beramal. Kalau orang malas itu tidak usah nunggu putus asa, dia sudah nggak beramal. Walaupun punya ilmu, walaupun punya kemampuan, ya kan? Nah, orang yang bersemangat, punya ilmu, punya amal, kemudian ternyata semangatnya itu tidak mendapatkan hasil, maka putus asa. Putus asa itu menjadikan dia down dan kemudian tidak mau melanjutkan amal. Itu. Kalau orang malas, tidak pernah dia sakit hati atau putus asa, tapi sejak awal dia sudah tidak beramal. Karena sebenarnya amal itulah kita modal mendekatkan, mewujudkan, membuktikan cinta kepada Allah itu adalah dengan amal. Nggak mungkin kita membuktikan selain itu. Kita misalkan ingin mengungkapkan cinta kepada Allah dengan banyak menangis, kemudian goyang-goyang gitu saja, ya kan? Pokoknya bukan itu yang beramal, meskipun amal itu harus dibarengi dengan perasaan cinta dan takut. Dan amal itu tidak mungkin bisa dikawal dengan baik kecuali dengan ilmu. Makanya pokok itu dua. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah mengutus Rasulnya itu dengan bil huda wa dinil haq. Al huda itu adalah ilmu nafi'. Dinul haq itu adalah al amalus shalih. Wada'uhal ya'su awradaha sa'dun wa sa'dun mustamilu maha kada ya sa'du turadul ibilu. Ini sebuah bahasa untuk orang yang disitu dikatakan yudrabu liman aradal murad bila ta'ab. Orang ini permisalan orang yang ingin menggapai cita-cita keinginannya tanpa dengan capek, tidak mau capek. Wasawab, tapi yang benar itu adalah ini permisalan untuk orang yudrabu liman qassara fil amri, orang yang malas-malasan. Auradaha sa'dun wa sa'du mustamilu. Sa'dun ini mau mengembalakan kambing dengan cara ungkang-ungkang. Mustamilun itu adalah kerubutan dengan dengkulnya dilipat, duduk dilipat, kemudian di bajunya dengkulnya dimasukkan dalam baju itu, kemulan sarung itu kira-kira kalau di sini mudahnya. Orang mau bekerja kemulan sarung pagi-pagi, pengen kaya. Orang yang bangun sebelum pasar itu buka jam 3 aja nggak kaya-kaya, ya kan? Maha kada ya sa'du turadul, nggak begitu caranya ngasih minum unta. Ya sa'du, ya sa'du maksudnya. Al-ya'su, maka ini dibahas dulu tentang penyakitnya. Waspadalah terhadap penyakit ini. Penyakit ini makanya nanti setelah itu akan dibahas tentang ilmu, kemudian dibahas tentang amal. Kemudian tingkatan-tingkatan amal. Makanya kalau kita semangat itu jangan lupa bahwa semuanya itu akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat beramal itu tidak lain kecuali hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang beramal kalau sungguh-sungguh itu terkadang lupa. Sukses. Sudah bekerja keras kemudian sukses, dia merasa bahwa kesuksesannya itu karena
saya sungguh-sungguh. Secara hitungan syariat barangkali tidak apa-apa, tapi terkadang melupakan hitungan akidah. Ada kawannya malas, tidak naik kelas, dia karena malas. Sebenarnya bukan karena malas hakikatnya, tapi itu secara pertimbangan. Kalau kita membuat peraturan itu yang membuat malas, evaluasi, muhasabah. Di antaranya sebenarnya di hakikatnya semuanya kehendak Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak putus asa terhadap apa yang tidak kamu dapatkan. Sudah sungguh-sungguh gagal juga. Wala tafrahu bima atakum. Juga kalau berhasil nggak sombong. La ya'ti amun wala yaumun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah 1 tahun atau 1 hari kecuali yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian nanti berjumpa dengan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya paling tidak menguatkan mental. Walaupun kalau kondisi itu kok buruk, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka yang penting kamu sudah berusaha. Rasulullah saja kadang saking sedihnya itu ditegur, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mungkin kesedihan kamu itu bisa jadi bikin kamu binasa, bikin kamu sendiri binasa. Tatkala kesedihan kamu ketika kamu merasa melihat orang-orang itu tidak mau beriman karena saking semangatnya, orang semangat punya keinginan kuat supaya orang itu mendapatkan hidayah. Kalau mereka tidak masuk Islam, sampai kesedihan Rasulullah itu sampai membuat, barangkali saking besarnya kesedihan itu bikin hidupnya sengsara. Maka kalau itu terjadi, jangan putus asa. Tetaplah beramal. Idh yadhhabus salihuna aslafan wa yabqa ahlur raibi man la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Orang-orang soleh itu Allah ambil satu persatu dari masa ke masa. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang penuh keraguan, tidak memiliki keyakinan, tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal kemungkaran. Yadhhabus salihuna al-awwala fal-awwala wa tabqa khusalatun aw khufalatun ka khusalatis syair awit tamr. Orang-orang soleh itu satu persatu, satu generasi demi satu generasi diambil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tersisa adalah generasi-generasi yang buruk. Seperti orang kalau makan tamar, makan korma itu dipilih yang bagus-bagus. Ya kan? Setelah itu yang tersisa adalah yang buruk-buruk. Nah, kalau orang-orang soleh itu pergi semua menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal, kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. La yubalihimullahu ta'ala balatan.
Saking buruknya itu Allah tidak memberikan pertimbangan apapun, tidak mempedulikan mereka sedikit pun, tidak menganggap mereka punya nilai. Fala takun hasan fi mabadi'ika mimman tablun yajma'uhum wa asan tufarriquhum. Maka jangan rapuh kamu di dalam memegang prinsip. Meskipun jangan gampang-gampang menjadikan sesuatu itu prinsip. Yang prinsip itu memang betul-betul prinsip. Pokoknya saya nggak bisa makan kecuali nasi, itu bukan prinsip itu. Kalau suatu saat adanya telo kamu makan nggak apa-apa. Begitu juga tentang pekerjaan, begitu juga tentang yang lain-lain. Ada terkadang kita itu saking gampangnya, saking semangatnya, apa-apa yang nggak prinsip kadang dijadikan prinsip. Itu juga keliru. Tapi kalau sudah punya prinsip, Islam, Al-Quran, Rasulullah itu prinsip. Kalau masalah-masalah itu fala takun hasan, jangan rapuh. Mimman tablun yajma'uhum wa asan tufarriquhum. Seperti orang-orang yang dikumpulkan dengan kentongan kemudian dipisahkan dengan sekali pukulan. Aso itu pentungan. Kalau kamu punya ikan tuh lele itu, kalau mau dikasih makan pentungin, ya kan, ngumpul dia. Ada kentongan makan, langsung pada ngumpul. Sekali dipentung ambiar. Jangan seperti itu, seperti orang yang tablun yajma'uhum wa asan tufarriquhum. Dikentongi ngumpul, dipukul ambiar. Wala tasukanna fi darbika au fikratika likidlati salikin. Kalau kamu udah yakin itu bahwa itu suatu prinsip yang tidak bisa ditawar, jangan kamu ragu-ragu kalau hanya sekedar melihat kok sedikit yang tertarik. Al-Quran itu sudah sesuatu prinsip, tidak bisa ditawar bagi kita. Mungkin kalau tafsirannya bisa saja para ulama berbeda pendapat, atau hukum-hukum yang diambil disimpulkan dari Al-Quran. Tidak semua hukum yang disimpulkan dari Al-Quran itu menjadi sakral sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sakral, kalau ada orang membakar Al-Quran itu sudah tidak ada toleransi. Tapi kalau ulama salah di dalam menafsirkan, itu bisa ada perbedaan karangan para ulama. Kadang terjadi hukum yang disimpulkan dari Al-Quran, terkadang tidak selalu itu prinsip. Tapi kalau Al-Qurannya sendiri itu prinsip, itu sudah sakral, jangan disentuh. Jangan kamu sekali-kali ragu-ragu di dalam langkahmu, di dalam pemikiranmu, hanya karena sedikitnya orang yang menempuh jalan itu atau memiliki pemikiran itu. Tapi kita sendiri perlu membangun sebenarnya bahwa kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasulullah itu sebenarnya prinsip. Tapi kita sendiri barangkali masih perlu membangun prinsip yang tidak bisa ditawari. Li'annal batila ala marril usuri aktsaru taba'an. Karena kebatilan itu sepanjang masa selalu paling banyak pengikutnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mayoritas manusia. Beda dengan mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama, kamu harus pertimbangkan. Jangan mengikuti pendapat-pendapat ulama itu, selalu milih pendapat yang aneh-aneh, yang pengikutnya sedikit. Kalau itu ulama atau ulamanya sedikit, itu bisa jadi itu pendapat syadz. Apalagi ijma. Kalau ijma para ulama itu tidak boleh kamu menyelisihi. Seperti sholat itu lima waktu, itu ijma para ulama.
Jangan kemudian beralasan ini kebanyakan orang begitu, saya akan cari lain. Karena kebanyakan orang itu sesat. Itu alasan yang keliru, ya kan? Dan juga perkara-perkara yang lain. Wal gharibu haqqan anna katsiran mimman yuhsinuna as-sibahata fi bahrid da'wati ghafalu an hadza fa ghariqu litasannuji adalatil amal bihamidil ya'si. Anehnya, yang benar-benar aneh, banyak orang yang pandai berenang di lautan dakwah. Orang yang pandai berenang di lautan dakwah itu lupa dengan hal-hal seperti ini, sehingga mereka itu tenggelam karena urat-urat mereka kram di tengah asamnya atau pahitnya, merasakan pahitnya atau asamnya, putus asa, keputusasaan. Orang sekadung semangat dakwah, dibayar gak dibayar berangkat, bahkan walaupun tekor berangkat. Tapi kadang yang seperti ini lupa dengan bahwa hasil itu tidak selalu seperti yang diharapkan. Akhirnya tumbang, putus asa. Makanya ketika kita semangat itu jangan mendikte hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita berdoa kepada Allah. Baida anna safinatal imani najat. Namun demikian bahtera keimanan akan tetap selamat. Li'anna man amuqa imanuhu fahihata antu akira tuma'ninatahu billahi tamawujatul hayati as-sadhiyah. Karena orang yang imannya itu dalam, maka mustahil gelombang-gelombang di permukaan itu dapat menjadikan keruh. Lautan itu kalau dalam, gelombang yang sangat besar di permukaannya tidak akan dapat membuat keruh air yang berada di bawah. Kalau dangkal, walaupun ombak itu cuman kecil di pinggir-pinggir pantai itu, walaupun kecil, ombak itu akan keruh. Tapi kalau iman itu sedalam lautan, di tengah lautan, sebesar dan setinggi apapun gelombang ombak itu, maka tidak akan dapat memperkeruh ketenangan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allaka tafta'u tas'aluni, mungkin kamu akan terus bertanya kepada aku selalu, alama ghutaiyatil mahsul. Lalu kenapa kok kita sudah berjuang berdakwah dengan sepenuh tenaga kok hasilnya segitu-segitu aja? Enggak ada hasilnya. Qul huwa min indi anfusikum. Kalau hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, maka itu katakanlah itu adalah karena kekurangan kamu sendiri. Allah itu kalau kamu tulus pasti Allah akan memberikan hasil yang baik. Kalau kamu gagal, itu ada kesalahan dalam kamu bekerja. Tapi kesalahan itu kalau bukan karena kesengajaan kamu akan diampuni. Seperti perang Uhud. Perang Uhud itu umat Islam banyak yang terbunuh. Rasulullah itu sampai 1 bulan dirawat. Laqad nasarakumullah wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu. Laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahsunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum. Allah telah memberikan janjinya kepadamu berupa kemenangan ketika kamu dapat mengalahkan, membunuh banyak musuh atas izinnya. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibun. Kalian akhirnya berselisih
dan bermaksiat atas perintah yang diberikan kepada kalian. Setelah kalian melihat apa yang kalian senangi, itu khitab ini para sahabat. Kadang itu kalau kita diberi keberhasilan, lupa. Diberi berhasilan, lupa. Ini pernah terjadi di kalangan sahabat, dan itu diabadikan untuk kita ambil pelajaran. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Itu para sahabat saja dikatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kalau hasilnya kok kamu sudah berusaha sungguh-sungguh, hasilnya kok nggak ada, segitu-segitu aja, maka katakanlah kul huwa min indi anfusikum. Jangan salahkan Allah, salah diri kamu sendiri. Bisa jadi kesalahan itu kalau kamu sengaja, kamu tahu, kamu akan mendapatkan dosa. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak sengaja, kenapa kok nggak berhasil? Itu ada kesalahan. Tapi barangkali kalau kamu tidak tahu dan sudah sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan meskipun terkadang salah, kalau kita nggak sengaja, kadang Allah tetap memberikan hasil yang baik. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak suatu musibah pun yang menimpa kalian kecuali adalah karena ulah kalian sendiri, dan Allah banyak memberikan manfaat, maaf dari sebanyak kesalahan yang kamu lakukan. Maka apakah kita melihat hasil? Hasil itu semuanya dari Allah, jangan kita dikte. Tapi terkadang hasil itu menjadi indikator. Karena Allah kalau kita intan surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kok nggak ada hasilnya, itu adalah pasti amalan kita ada yang cacat, iman kita ada yang kurang. Fama angkartum min zamanikum fabima ghayyartum min a'malikum. Apa saja yang kalian tidak sukai, kamu lihat yang tidak mengenakan dari apa zaman kamu, zaman yang kamu hidup itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah akibat perubahan yang kamu lakukan pada amal perbuatan kalian. Amal kalian baik menjadi buruk, maka kamu lihat banyak keburukan, kamu lihat, maka perbaikilah. Wa iyakun fa iyyaku khairan fawahan waha wa in yakun syarran faahan aha. Maka alangkah baiknya kalau amal perbuatan kamu itu baik, dan kalau buruk amal perbuatan kalian, ya sangat disayangkan. Maka perbaikilah amal perbuatan kalian. Bahkan disebutkan innama tuqatiluna bi amalikum. Kalian berperang, menang atau kalah dalam berperang, itu adalah berdasarkan amal perbuatan kalian. Fa iyyaku khairan fawahan waha wa in yakun wa iyyaku syarran faahan aha. Wal hallu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau hasilnya nggak memuaskan, tidak seperti yang diharapkan, apa solusinya? Solusinya adalah seperti yang Allah sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kondisi suatu bangsa, suatu golongan, suatu kelompok manusia sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, amal perbuatannya, hatinya. Wa ala ra'sil ma'asi tarki ma amaranallahu bihi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Di antara maksiat yang paling penting, yang
kita tinggalkan, yang kita lakukan barangkali adalah kita tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bangunlah kekuatan untuk menghadapi mereka semampu kalian. Orang jahat, kalau orang jahat itu bersungguh-sungguh melakukan kejahatannya, kemudian berjuang membangun kekuatan untuk melanggengkan kejahatannya, sementara kamu orang baik tidak berusaha membangun kebaikan dan tidak berusaha sungguh-sungguh untuk membangun kekuatan supaya kebaikan kamu itu tidak kalah dengan keburukan, maka kamu dosa. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar kamu sudah berbuat baik. Dosa itu bukan hanya sekedar kamu sudah mendakwahkan kebaikan. Di antara dosa yang lain adalah ketika kamu lengah tidak mau membangun kekuatan untuk mengawal kebaikan yang kamu bangun, sehingga bukan hanya itu saja, kalau sudah kamu kawal dengan kekuatan, tapi kekuatan kamu itu masih kalah dengan kekuatan orang-orang jahat, maka kamu masih punya utang dosa. Sampai Syekh Said Hawa itu mengatakan, umat Islam itu kalau seandainya umat Islam itu berdosa, meskipun dia seandainya di kalangan umat Islam itu ada yang ahli nuklir sekalipun, itu tidak menggugurkan dosa itu. Sampai benar-benar orang Islam itu punya reaktor nuklir dan bisa membuat senjata nuklir, itu baru dosanya hilang. Kalau seandainya kejahatan itu mengawal kejahatannya dengan nuklir, misalkan, tidak cukup kita hanya beramal baik kemudian mendakwahkannya, ada kewajiban yang lainnya. A'idulahum mastata'tum. Bangun kekuatan untuk mengawal kebaikan kamu itu, bahkan mengalahkan keburukan. Tidak cukup hanya membangun kekuatan, tapi kekuatan itu harus dapat mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh kejahatan. Itu diantara dosa yang paling. Kenapa kita gagal? Diantaranya karena maksiat. Yang paling utama karena maksiat. Maksiat itu apa? Yang paling sering dilalaikan diantaranya adalah ini. Maka hati-hati ya. Kadang-kadang kita melalaikan urusan-urusan untuk rapat, untuk membicarakan kebaikan, untuk menjaga kesehatan. Kamu sakit, tidak masuk sekolah, apa dosa? Enggak dosa sakit. Tapi terus karena sakit itu karena nggak menjaga kesehatan, dikit-dikit sakit. Orang-orang jahat loh menjaga kesehatan, belajarnya sungguh-sungguh, nggak pernah absen dalam melakukan kejahatan. Kamu nggak apa-apa sakit, sakit nanti izin, dipulangin juga nggak apa-apa, alhamdulillah malah libur. Kalau orang jahat saja dia menyesal kalau tidak melakukan kejahatannya. Maka kenapa? Kamu harus sehat. Cuman sehat saja itu tidak cukup. Kalau iman kamu itu rusak, kesehatan itu terkadang kamu gunakan untuk kejahatan. Makanya akhirnya juga nggak bagus. Kalau kamu dalam kondisi jahat, sebaiknya kamu sakit-sakitan, supaya tidak bisa melakukan kejahatan. Maka kadang-kadang orang-orang kekasih Allah itu terkadang aneh-aneh gitu. Seperti Umar bin Abdul Aziz itu sudah mau meninggal karena racun, ya kan? Saya nggak mau diobati. Udah, biarkan saja. Saya sudah bosan hidup. Tapi itu tidak bisa ditiru oleh semua orang, karena syariatnya kita itu sebisa mungkin merawat kesehatan kita untuk dapat beribadah kepada Allah secara lebih panjang. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik diantara kalian itu orang yang panjang umurnya, amalannya baik. Maka kalau kamu menjaga kesehatan dalam rangka bismillah saya akan membangun umat Islam itu supaya sehat, produktif,
bisa melakukan kebaikan secara maksimal, itu insya Allah pahalanya besar. Dan kalau kamu tahu itu membuat mundur, Islam itu mundur, kamu lakukan males-malesan, sakit-sakitan, itu dosa itu, karena itu melanggar perintah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kekuatan yang kamu bangun itu bukan hanya sekedar kekuatan saja, tapi di akhir itu surat Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, bukan hanya sabar, tapi wasabiru. Sabiru itu apa? Sabiru itu kewajiban sabar kamu itu akan tercapai, akan terrealisasi kalau kesabaran kamu itu dapat mengalahkan kesabaran orang-orang jahat. Kalau kamu sudah sabar, orang kafir lebih sabar lagi, sehingga kebaikan, kekafiran dan kejahatan itu bisa mengalahkan kebenaran. Kesabaran kamu kurang. Kesabaran yang diperintahkan itu adalah kesabaran yang dapat mengalahkan orang kafir. Bisa putus asa dulu, kok orang Islam lebih sabar itu. Jangan orang Islam dulu, orang baik dulu lebih kesabarannya tipis. Orang kafir, orang jahat itu diuji tidak tidur siang malam, bahkan tidak libur, itu sabar. Kalau orang baik diuji liburnya dikurangi, udah sambat. Nah, itu kesabarannya nggak teruji, standar kesabarannya. Makanya isbiru wasabiru warabitu. Ribat itu menjaga diri untuk tetap tinggal di tempat, di posnya masing-masing. Jangan sampai karena capek ditinggalkan posnya. Walakinnat thariqa tawilatun, tapi jalan ini panjang. Artinya siap-siap. Sebenarnya panjang atau pendek itu relatif, dan dunia ini kan fana, tidak ada yang panjang. Tapi supaya kita siap-siap nafas panjang, karena ketika Rasulullah melihat seorang ibu-ibu memaksakan diri sholat malam, diikat bajunya, diikat badannya supaya sholat itu dia tetap tegak bisa sholat, diingatkan, mah jangan seperti ini, alaikum bima tutikun, kamu beramallah dengan amalan yang kira-kira kamu dapat istiqomah. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan pernah, nggak akan sampai bosan untuk menerima amal. Sampai kalian sendiri kecapean, bosan untuk beramal. Bahkan siap-siap napas panjang. Jangan pas ketika semangat itu kemudian pol-polan, nanti setelah itu putus asa. Jalan ini panjang. Yang penting itu adalah siap untuk istiqomah dalam waktu yang panjang. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau banyak itu membuat kamu tidak punya napas panjang, sebaiknya kamu pelan. Kamu kalau jalan jauh, kalau kira-kira lari itu bikin kamu tidak sampai tujuan, lebih baik kamu jalan kaki. Innal mumbatta la ardon qata wa la zahran abqa. Kata Rasulullah diriwayatkan dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya innal mumbatta la ardon qata wa la zahran abqa. Orang-orang yang tergesa-gesa itu tidak dapat menyelesaikan perjalanannya, dan kendaraannya pun akan mati karena mengikuti tergesa-gesa. Naik kuda itu kamu suruh berpacu dari sini sampai misalkan sampai Surabaya, dia tidak sampai sana kalau kamu pacu terus, mati di jalan. Wala zahran abqa, la ardon qata wa la zahran abqa. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bakal masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang membuktikan telah berjihad di jalan Allah, berjihad di antara kalian, dan Allah belum mengetahui siapa yang mewujudkan kesabarannya. Wala budda lil mujtama'i min milad. Dan sebuah masyarakat itu harus dilahirkan. Masyarakat yang baik itu harus dilahirkan.
tidak bisa disulap, harus ada proses kelahiran. Walabud dalil milati min makhot, ini sebuah perumpamaan. Orang kelahiran, setiap proses kelahiran itu pasti ada kontraksi, ada pembukaan 1, pembukaan 2, kira-kira. Walabud dalil makhoti min alam, dan setiap kontraksi itu pasti akan rasa sakit. Kamu belum tahu, tapi belum merasakan, tapi saya rasa kamu tahu semua, ya kan? Famin ajlika ya fajral Islam kam tahlu fid darbil alam. Ini potongan nasid kalau dulu zaman saya. Min ajlika ya fajral Islam kam tahlu fid darbil alam. Min ajlika ya fajral Islam kam tahlu fid darbil alam. Untuk dalam rangka mewujudkan fajar Islam, menyingsingkan fajar Islam, semua kepahitan, kesedih, sakit itu yang dirasakan selama perjalanan berjuang untuk menerbitkan fajar Islam itu menjadi manis. Tahlu itu manis. Al-alam itu kesakitan itu menjadi manis. Fidarbi itu dalam rangka berjuang melahirkan fajar Islam. Famin ajlika ya fajrul Islam. Demi mewujudkan fajar Islam, menerbitkan fajar Islam, matahari supaya terang benderang Islam, menyebarkan cahaya Islam ini, semua rasa sakit dalam perjuangan menyebarkan Islam itu akan terasa manis. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.